Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatidz jajaran pembina Hayat Tahfidz Al-Quran, wabil khusus Ketua Hayat Tahfidz Al-Quran Terhadap Haji Abdullah Zaibul Rauf, Ustaz Mansur yang masih bertahan di lokasi. Karena tadi dua Ustaz sudah mengundurkan diri, karena yang maju kok ini mana akhirnya mengundurkan diri. Ini kembali lagi dulu. Para peserta sekolah tahfidz, baik yang sangat senior, ada yang Agesta, insya Allah ini semangat sekali. Mestinya beliau yang sudah harus duduk di sini. Para peserta sekolah tahfidz yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana anugerah terbesar dalam kehidupan kita adalah kita ini termasuk berada di komunitas orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk Ahlul Quran, Ahlul Allah Khasati. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teriring untayan doa, untayan salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah tidak lama yang saya sampaikan. Jadi acara pada sore hari ini sesungguhnya berangkat dari obrolan ringan para pembina yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz Awal selaku kepala sekolah tahfidz. Jadi kita ini ada fase yang kalau dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para rasul, para nabi, itu ada fase namanya fase fatrah. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum 'ala fatratin minar rusul. Kalau di sekolah tahfidz ini masa fatrah ini karena kemarin ada fase pandemi, sehingga ketika pandemi itu mau tidak mau setoran ini dilaksanakan secara online. Bahkan wisuda tahfidz terhenti satu kali lalu dilaksanakan tapi tidak full offline, ada sebagian yang online. Sehingga ada satu tradisi yang dulu itu sudah sedemikian marak dan hidup, tetapi setelah pandemi ini rupanya untuk bisa menghidupkan kembali seperti dulu itu butuh proses. Apa itu? Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Awal, yaitu tradisi sekolah tahfidz atau santri sekolah tahfidz atau mahasiswa yang ketika jam jeda kuliah itu ramai di halaqah ini untuk deres. Saya tidak tahu apakah di sini saja yang sepi ataukah jangan-jangan husnudzon saya deresnya pindah di Mas'ul di atas. Karena di atas saya lihat juga banyak yang deres juga. Cuman ini perlu kita hidupkan. Jadi kalau dulu itu sambil nunggu setoran itu masih ada fotonya itu di situ. Jadi kalau lihat di ruangan sebelah itu dulu sebelum pandemi, itu kalau setoran itu sampai satu pembina, satu yang nunggu itu, yang setor itu jejer antri kayak zaman pas di Ma'had dulu. Kecuali bagi angkatan 20 yang tidak pernah tinggal di Ma'had, jadi tidak tahu juga tradisi itu. Jadi pas di Ma'had itu apalagi menjelang UTS, menjelang UAS itu antri. Kalau tidak UTS kadang-kadang tidak antri. Tapi kalau menjelang UTS itu antri. Nah inilah yang kita harapkan, semangat itu untuk bisa kita tradisikan kembali. Jadi kalau sampean mau setor atau tidak setor, pokoknya hadir di sini sambil terus. Terus di sini tuh dulu kelebihannya
itu kalau masuk halaqah sini itu sinyal itu sulit, sehingga fokusnya itu ke mushaf, bukan fokusnya ke HP. Tapi ketika pandemi sudah dipasang, ya apa yang namanya sih, router bukan ya? Ini loh apa ini, wifi apa ini? Dulu tuh wifi kampus sudah dapat nyantol di sini. Kalau sekarang lumayan, asal nggak pas lag gitu aja, pas nggak gangguan itu lancar. Sehingga ini juga menjadikan kadang-kadang peserta sekolah tahfidz itu masih bisa berkomunikasi. Oh, kalau dulu masuk sini sudah niatnya ngaji, sudah mushaf, karena itu tadi. Inilah harapan-harapan yang akan kita apa istilahnya ya, yang ingin kita hidupkan kembali. Jadi masih pengantar, kita belum masuk kepada materi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini sangat terkenal sekali, bahkan kalian sudah hafal semua. Riwayat Abi Hurairah. Utsman ibn Affan apa Abi Hurairah? Utsman. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Riwayatnya sih dari sini. Perawi pertamanya siapa? Lali ya. Siapa Ustaz ini? Browsing dulu. Sinyalnya cepet, gampang dapatnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kalau terjemahannya. Saya ingin mencoba masuk tidak hanya dari sisi penerjemahan, tapi kita coba lihat dari aspek penggunaan lughahnya. Ta'allama di sini ada dua variabel. Jadi variabel yang pertama itu ta'allama. Variabel yang kedua, alam. Dua-duanya, kalau kita bicara dalam konteks ilmu bahasa Arab, maka dua-duanya itu sesungguhnya adalah mushtaq, istiqaq, itu hasil derivasi dari sulasi mujarrad, kata dasar alima, ain, lam, dan mim. Kemudian berderivasi jadilah ta'allama, jadilah alam. Dalam kaidah bahasa Arab, sebagaimana diungkapkan oleh banyak pakar bahasa, diantaranya Taman Hasan. Beliau itu punya buku judulnya Al-Lughatul Arabiyyatu Ma'naha wa Mabnaha. Jadi bahasa Arab itu dilihat dari maknanya sekaligus bangunan kata. Karena bangunan kata itu akan berdampak pada makna. Ada kaidah yang masyhur sekali, itu yang mengatakan begini: idza zadal mabna zadal makna. Kalau bangunan kata itu bertambah, maka bobot maknanya itu juga bertambah. Contoh, di akhir juz 16 itu di surah Thaha, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Istabaro asluhu istabaro. Lalu ada proses asimilasi. Wah, ini yang teman-teman DSA yang semester 5 sudah paham. Ya. Mbak Hilda sudah paham. Nanti bisa tanya ke beliau. Atau sampingnya juga boleh ditanya. Ada Hargila. Itu sudah pernah belajar tentang ini. Masya Allah. Ini pasti kopi kenangan kosong karena hanya kenangan. Saya suruh tuh kosong. Waduh. Mungkin biar tak ngantuk ya. Insya Allah banyak sekali. Itu saya ngelah. Kalau kebanyakan minum, mungkin katanya sedikit sedang mudun. Itu saya ngelah sedang mudun. Karena mau diperbanyak minum. Terima kasih Ustaz Ahmad. Nanti bisa join untuk kopinya. Karena ini hanya kenangan. Kita lanjutkan. Istabaro dengan sobaro. Kalau sobaro yasbiru itu sabar tapi levelnya biasa. Tapi kalau istabaro ala wazni ifta'ala, ini tingkat kesabaran yang lebih.
Kalau kita lihat tadi ya ayat wa'mur ahlaka bis shalah, perintahlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, istabir 'alaiha itu fi'lul amr. Jadi 'alaiha itu yang mendirikan sholat sekaligus sabar untuk ngawal agar keluarga itu juga sholat. Ini kalau kita kontekstualisasikan umpama orang tua itu didik anak untuk sholat itu butuh proses yang panjang. Anak usia 7 tahun yang kata Rasulullah SAW itu kalau tidak mau sholat pukullah anakmu, tapi pukulannya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mematikan. Ini berbahaya. Tapi kan tidak bisa ujuk-ujuk apa tiba-tiba 7 tahun langsung baru disuruh sholat, tidak bisa. Harus sebelum itu ada proses panjang dan itu butuh kesabaran. Lalu kuliah saja kadang-kadang kalau di rumah kadang-kadang loh ya itu HP ya sibuk apa sampai kadang sholat itu kok disik orang tua itu kadang ingatkan sholat iya orang tua itu ya butuh sabar lah. Sabar itu maksudnya apa? Bukan sabar untuk menahan lalu sampai dibiarkan itu tidak sholat, tidak. Merentahkan itu menyampaikan sesuatu itu juga butuh kesabaran. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan sesuatu yang baik dan melarang sesuatu yang dianggap mungkar itu juga butuh kesabaran. Lah orang sabar itu adalah termasuk butuh keberanian. Nah ini contoh. Contoh lain, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Isbiru pribadi, sabiru bukan hanya kita, tapi di situ ada saling. Jadi pokoknya idza zadal mabna zadal makna. Sekarang saya kembali ke hadis tadi. Bagaimana dengan ta'allama yang wazannya tafa'al? Kalau alima ya'lamu itu kan maknanya mengetahui. Ta'allama ya ta'allamu sama ini berusaha untuk menarik sesuatu, pokoknya ya opo carane dengan berbagai media untuk bisa tahu, maka menjadi tahu. Itu ada namanya proses ta'allum. Makanya kemudian dimaknai ta'allum itu adalah proses belajar. Proses belajar itu dilihat dari kata-katanya saja. Kalau alima ya'lamu itu dia sudah mengetahui, ini ilmu. Tapi kalau ta'allamu itu bagaimana kita ini ada proses untuk memasukkan ilmu ke dalam diri kita. Itu butuh proses. Syawahidnya mana? Syawahidnya apa? Dalilnya apa? Kita lihat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Al-ayat. Allah itu mengajarkan kepada malaikat. Allama Adam al-asma'a kullaha. Saya tidak menjelaskan terkait dengan al-asma' kullaha. Ini sudah di kajian tafsir hari Kamis yang lalu. Di sini di hati ini. Tapi yang banyak pesertanya teman-teman yang di Maha semester 1. Karena yang semester 3 ke atas kan sudah semakin sibuk. Mahasiswa itu kan makhluk paling sibuk sedunia. Apalagi peserta sekolah tahfidz. Tapi insya Allah waktunya barokah. Saya lanjutkan. Di mana letaknya? Kenapa kok sampai ada kesan bahwa proses belajar bahkan mengajar itu butuh proses yang lama? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Ngajar itu juga butuh proses. Tapi antara mengajar dengan belajar, ya. Kalau ta'allam itu biasanya dari mulai tidak tahu, tapi terus tambah. Kalau 'allama yu'allimu, orang biasanya sudah punya modal, kemudian dia menyampaikan kembali ilmu itu, tapi tetap ada proses ta'allum. Sehingga orang mengajar tetap ada persiapan. Karena kalau tidak, stagnan. Tidak ada perkembangan yang dinamis dari sisi keilmuannya. Makanya termasuk berkembangnya ilmu itu dengan mengajar. Itu ketika ada pertanyaan dari pelajar, dari orang yang belajar. Makanya guru itu kalau dapat pertanyaan itu senang seharusnya. Karena kalau tidak bisa kan dia nyari ilmu, nyari lagi, ta'allum lagi. Disitulah sesungguhnya secara tersirat makna dari doa Qur Rabbi zidni ilma. Jadi tambahnya ilmu sedikit lah sinau. Oh begini. Dari pertanyaan asal tidak tahu jadi begini tahu dan seterusnya.
Dan itu prosesnya panjang. Buktinya mana? Allah itu ketika mengajar Adam, ya, dilanjutkan dengan tsumma. Kan ketika di situ ada tindak lanjut, kalau pakai fa dengan pakai tsumma, itu kalau pakai tsumma itu menunjukkan durasi yang lebih panjang dibanding pakai fa. Jangan lihat di surah Al-Hajj juz 17 pertengahan, ketika Allah berfirman tentang proses penciptaan manusia, itu ada pakai fa khalaqnal 'idham. Lalu ada yang tsumma, contohnya seperti tsumma ansha'nahu khalqan akhar, ada tsumma. Ini ternyata didekati secara ilmiah ayat ini, kalau pakai tsumma itu memiliki makna durasi yang lebih panjang dibanding fa. Maka Allah mengajarkan kepada Adam, lalu Adam sebagai muta'allim menyerap pembelajaran itu juga butuh proses. Sampai akhirnya guru Allah yang mengajarkan itu menyatakan bahwa Adam ini sudah siap untuk ditampilkan. Maka Allah aradhah, tsumma aradhahum 'alal malaikah. Lalu Adam disuruh presentasi. Ya kan? Faqala ambiuni bi asma'i haula. Oh enggak, ini malaikat dulu ditantang. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu berikutnya baru qala ya adamu ambihum bi asma'i. Jadi ada proses. Ini kalau kita kontekstualisasikan sampai dalam pembelajaran apapun, pembelajaran Al-Quran juga begitu. Sebelum masuk ke Al-Quran, pembelajaran di perkuliahan juga begitu maunya. Jangan berharap kita dapat hal yang banyak ketika mau presentasi, tapi kita hanya mempersiapkan dalam durasi yang singkat. Sama dapatnya sedikit, tapi gugur kewajiban. Kalau niatnya hanya menggugurkan kewajiban, ya sudah. Tapi kalau niatnya sama mau belajar serius, sejak awal perkuliahan mestinya sudah sama siapkan. Oh, materi saya diskusi ini, saya sudah belajar sejak sekarang. Saya baca, saya tidak paham, saya baca buku yang lain, tidak paham lagi, semakin bingung, semakin terbuka peluang untuk lebih paham. Karena kita tidak diam dalam kebingungan, kita akan terus membaca. Ditanyakan ke dosennya, Pak ini maksudnya gimana? Lah kan itu berarti mulai sudah paham. Lah gimana kalau kita hanya persiapan satu malam, itu pun mohon maaf dibagi. Nanti sampean bab A, saya B, saya C. Akhirnya yang A, B, C itu ya hanya semalam, itu pun ya tidak segitu paham. Makanya sering saya sampaikan termasuk di kelas ya. Saya sering cerita itu. Sehingga akhirnya maju presentasi itu modalnya itu sesungguhnya bukan apa yang sudah kita siapkan, tapi modalnya ada di dalam HP ini. Ketika paket data tiba-tiba habis, lalu wifi kampus tiba-tiba ngedrop, sudah kita kelabakan, keringat dingin bercucuran. Karena andalan kita ini, karena kita tidak memahami bahwa proses ta'allum itu butuh waktu. Bisa dipahami? Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Lah sinau Quran yang ngono rek. Itu butuh proses. Menghafal Quran tidak ada kata terlambat. Ada seorang ibu-ibu, ini kisah nyata. Sampai anaknya itu mondok, anaknya itu menghafal Quran. Ibu-ibu ini dulu, ini aja. Ini, jadi saya punya teman sesama guru. Istrinya itu penghafal Quran. Ibunya ini, bapaknya suami beliau sudah wafat. Setelah suaminya wafat, dia terinspirasi dari putrinya yang penghafal Quran. Akhirnya ibunya ini punya keinginan, punya himmah yang aliyah, setoran ke putrinya. Akhirnya khatam di usia 65 tahun, menghafal sejak usia 58 tahun. Khatam dan bisa ditasmikkan. Ada di daerah Jogoroto di Jombang. Jadi yang paling dominan itu ya bagaimana himmah yang aliyah. Karena kalau punya himmah yang kuat, nanti yang lain-lain termasuk manajemen waktu itu akan bisa dilakukan. Tapi kalau niatnya separuh-separuh, manajemen waktunya amburadul. Sampai coba. Terus ada lagi, ini yang sangat masyhur sekali. Mungkin yang alumni Madrasatul Quran tahu. Itu ada security.
satpam di MT itu, pensiunan TNI. Nah ini Gus Ilham yang tahu. 2016 itu sudah hafid di MT, lalu dapat hadiah umroh. Iya Gus Ilham, kenal sama nanti bisa wawancara Gus Ilham karena masih saudara ya dari Nabi Adam. Jalurnya Qabil apa Habil? Terus itu juga begitu, Rek. Umur 58, pensiun dari TNI, daftar security. Setiap hari karena melihat lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, banyak arek-arek deres, santri-santri deres, akhirnya tergugah hatinya, termotivasi. Makanya kalau tadi sampean mau, wis pokoknya jam kuliah kosong sampean datang ke sini, kan tok arek ngaji, sampean lak ngaji. Suwe-suwe sungkan lek sampean gak ngaji dhewe. Itu yang harus kita hidupkan. Karena bagaimana komunitas dan kita ini berada di mana? Kalau kita ini berada di kafe umpamanya, sampean kate ngaji dhewe, sampean yang gak enak. Yang lainnya pada nongkrong, pada jagongan di depan laptop, pada guyon-guyon, ada koko-koko, ada coce-coce, cowok cewek maksudnya. Iya kan? Sampean terus di situ mau terus dhewe kan yo. Kecuali kalau sampean datang dengan komunitas, ngadakan khataman di sana, itu masih memungkinkan. Enggak apa-apa, kafenya seneng loh kalau Pak saya boleh nggak khatamil Quran di sini? Oh boleh. Nanti barokah kamu sampean. Wes, saya tutupkan. Jadi proses ini harus difahami. Lah di situ hadis ini khairukum man ta'allamal Quran. Quran di situ, Quran itu kan punya nama banyak. Tapi dalam hadis ini yang di blow up apa? Yang diekspos itu adalah nama Al-Quran itu sendiri. Karena kalau kita bicara Quran itu namanya ada Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira dan seterusnya. Disebut kitab, ada Alkitab, ada kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran, zikr. Apalagi yang lain. Lah penyebutan ini itu pasti sesuai dengan konteksnya. Kenapa kok dalam hadis ini Rasulullah tidak menyatakan khairukum man ta'allamal kitaba wa 'allama, tapi yang diekspos itu nama Al-Qur'an. Ini nanti akan saya kaitkan dengan Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kenapa kok tidak inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidun? Kenapa di sana pakai al-dzikr? Sementara di hadis ini pakai Al-Qur'an. Sekarang kita lihat. Al-Qur'an itu kan mustaq dari qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'an. Tapi bedanya qira'ah, bacaan yang disebut dengan masdar qira'ah dengan Qur'an. Kalau Quran itu menggunakan namanya sighah mubalaghah. Jadi bentuk yang sudah paling top sudah. Sighah mubalaghah itu memiliki makna, kalau dia dimaknai sebagai bacaan, maka Al-Quran itu adalah bacaan yang serius, yang sungguh-sungguh. Jadi levelnya tidak hanya qiraah biasa. Kalau qiraah bacaan biasa, semuanya bisa bernama qiraah. Sama membaca novel, itu bacaan, bagian dari yaitu qiraah. Saya baca teks apa begitu, itu bagian dari qiraah, tapi bukan Quran. Makanya di sini Profesor Nasaruddin Umar, Imam besar Masjid Istiqlal, guru besar tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu beliau pernah menyampaikan satu pemikiran dari kesan yang beliau tangkap di ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi antara Quran dengan kitab, ketika Al-Quran disebut dengan kitab dan disebut dengan Quran, itu ternyata kalau disebut dengan kitab, maka kitab itu bisa diakses siapapun, termasuk diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Maka orang yang tidak beriman tapi menguasai kitab suci, itu sesungguhnya yang diakses itu dari sisi aspek kitabnya, belum masuk ke Qurannya.
Karena kalau aspek Quran itu aspek yang sangat dekat di hati dan itu hanya dimiliki orang beriman. Makanya di Al-Quran itu isyaratnya, ketika Al-Quran menyebutkan dirinya sebagai Al-Quran, itu tidak ada yang pakai isyarah jauh, semuanya isyaratnya dekat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Tidak ada yang zalikal Qur'an, tidak ada. Tapi kalau kitab ada zalika, ada hadza. Mufassirin sebagian ada yang mengambil satu kesan, oh berarti Quran itu nanti disebut hadza, ini pesan untuk kita bahwa kita ini jangan jauh-jauh dari Quran. Saya belum masuk penjelasan lafaz Qurannya, ini baru pengantar ke sana. Yang kedua, yang masuk ke sanubari seseorang itu adalah Qurannya, makanya pakai hadza. Hadza itu dekat. Dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah SAW. Inna lillahi, bukan inna yang panjang ya, ini pendek. Ahli nafil ab. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga-keluarga di bumi ini. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Hum ahlul Quran. Hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu ahlul Quran. Karena kalau disebut ahlul kitab nanti ada konotasi yang berbeda. Karena Al-Quran menggunakan term itu. Ya ahlul kitab, ini kan sudah beda. Itu kitab samawi terdahulu yang kemudian mereka tahrif, mereka simpan. Saya tidak masuk ke ranah itu. Kembali ke penggunaan Quran. Maka Quran itu adalah maknanya ini bacaan yang serius. Bacaan yang serius dari sisi mananya? Pertama, dari sisi bacanya. Tidak ada satu bacaan di dunia ini yang betul-betul terjaga secara mutawatir, bersanad dari generasi ke generasi, itu yang terjaga seperti Al-Quran. Tidak ada. Makanya mahasiswa di UIN ini semuanya masuk di ma'had. Lalu ada tasfih, ada ta'lim. Ya, angkatan 20 mohon maaf. Karena angkatan 20 online. Kata yang di ma'had, waduh, semester 1, 2 itu perjuangan yang luar biasa. Kayak dikejar-kejar, jam segini harus begini, ini harus begini, dan seterusnya. Tapi apa semuanya? Ya tidak tahu. Tapi ada yang merasa begitu. Uangnya teko. Wes, kita lanjut. Jadi Quran itu bacaan yang serius. Pertama dari sisi apa? Bacaannya. Terjaga betul bacaannya, panjang pendeknya. Sama dawane gak roto, diingatkan itu. Gara-gara lagu matobinya tidak rata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh. Kena sama ya ketawa tidak rata, matobi itu harus rata. Lu diiling. Iya. Dan itu nanti kategorinya lah dilingno, kok gak gelem, gak terima, wah nanti masuk kategori qari yang afid, musi afid. Kan begitu. Itu kategori para pembaca Al-Quran. Nah, terus lagi ada lagi dari sisi mananya lah, dari sisi bacaannya saja itu terjaga betul. Jaganya gimana? Itu melalui proses hafalan dari generasi ke generasi. Yang hafalan itu harus proses talaqi. Makanya sampai ini menghafalkannya dari mushaf, tetapi harus disetorkan. Nggak bisa menghafal dewe terus dewe. Harus disetorkan, harus ditasmikkan, harus disimakkan temannya. Terus dikontrol dalam rangka menjaga kemurnian. Kenapa? Karena Quran itu bacaan yang serius. Dari sisi bacaannya. Yang kedua, serius dari sisi mananya? Pahalanya. Tidak ada satu bacaan pun yang dijamin pahalanya yang ketika membaca itu pahalanya jelas. Bahkan sampai yang terkecil. Ini pernah saya sampaikan, tidak tahu di forum mana, tapi mungkin ini terulang. Mungkin ada yang sudah pernah dengar. Kalau yang sudah pernah dengar, ya sudah ditutup saja telinganya. Nah, kalau sudah pernah dengar, ini kita murojaah kembali, kita mutola'ah, mudah-mudahan semakin menancap.
Karena memang kebaikan itu salah satu cirinya harus terulang. Ya. Karena manusia itu kan sering lupa. Kalau yang belum tahu ya pokok-pokok jadi informasi baru yang bermanfaat. Sesuatu yang berharga itu mesti dihitung dari yang terkecil. Logam mulia, sampai berangkat ke toko emas. Ini yang mbak-mbaknya ini pengalaman. Entah pengalaman beli atau pengalaman jual. Karena kalau pengalaman jual itu dibelikan orang tua juga sampai menjual terus. Nah ini repot. Kalau pengalaman beli berarti nyelengi di toko emas. Nanti endingnya tuku emas-emasan iki masing temenan. Kalau sudah waktunya gitu. Wes. Sampai ke toko emas. Apa contohnya? Minimal yang dimiliki perempuan katakanlah anting-anting, gelang, cincin. Itu mesti gram-gramannya itu 3,810. Itu sampai komanya, sampai emburi-emburi ini tuh dihitung. Tiba-tiba sampai datang ke toko emas. Mbak, saya punya uang segini. Ini berapa gram? Oh, ini 3 gram, 5. Alam Mbak dibulatkan 3 aja loh, 0,5-nya enggak usah, 0,5-nya enggak usah. Mau 0,5 aja loh sak piro sih, kok medit men sampean. Kira-kira mau enggak toko emasnya? Oh, enggak bisa. Ini logam mulia. Begitu pula logam mulia yang lain. Berlian apalagi. Coba kalau sampean beli pasir itu hitungannya tidak per biji. Ya dia memang dibutuhkan, tapi statusnya tidak semulia emas. Beda lagi kalau beli pasir ada emasnya, Freeport. Ini beda lagi, mahal. Oh, itu kontraknya sekian, gajinya yang kerja di sana sekian. Iya kan? Beda karena ada emasnya, bukan pasirnya gini. Karena setelah itu disaring, diproses ternyata itu emas memang. Pasir biasa itu yang di Lumajang, ya pasir Lumajang agak mahal, mungkin daerah lain yang agak murah. Itu kalau sampai datang ke toko bangunan, saya beli pasir berapa? Satu gelas ini aja. Itu paling oleh penjualnya Allah sama juga apalagi kenal sak cibut sak mini pasir isinya. Sudah bawa aja. Kalau emas nggak bisa. Nah Quran itu hitungannya mulai dari yang terkecil. Makanya Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun" dan seterusnya. Jadi serius hitungannya. Yang ketiga, apanya lagi yang serius? Informasi yang disampaikan di dalamnya serius, tidak main-main. Tidak ada kitab suci yang berani membuka dirinya untuk bisa ditantang oleh siapapun. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Sesuatu yang kelihatannya kontradiktif itu karena ternyata orang belum memahami. Tapi kalau sudah dipahami, oh munasabahnya ketemu begini. Jadi informasinya serius banget. Tidak ada yang gugur. Ya kan begitu. Termasuk ini juga mungkin pernah saya ceritakan. Itu dulu pernah terjadi. Entah tahun berapa. Itu ada yang mengkritik Al-Quran. Karena orang-orang orientalis itu kadang-kadang yang mengkaji tentang dunia ketimuran, termasuk di dalamnya ada Islamologi terkait ilmu-ilmu Islam, mempelajari Al-Quran. Itu mereka itu kadang sekaligus mencari kelemahan untuk kemudian maunya menjatuhkan. Tapi banyak yang dia tidak berhasil. Justru yang ada yang banyak itu adalah mereka mengakui kehebatan Al-Quran, walaupun kemudian ada yang mendapatkan hidayah masuk dalam hatinya, dia masuk Islam, ada yang tidak sampai meninggal. McGill University punya guru besar Profesor Isa J. Boulata, meninggal tahun 2001, hafal Quran, guru besar ilmu Al-Quran, guru besar sastra Arab, sampai meninggal Katolik, tidak masuk Islam. Tapi menulis buku Al-Quran yang menakjubkan, diterjemahkan oleh penerbit PSI Jakarta. Jadi judulnya Al-Quran yang menakjubkan. Beliau banyak mengekspos apa yang sudah digagas oleh Abdul Qadir Al-Jurjani. Jadi begitu mengakui keindahan Al-Quran. Ada yang mengkritik begini waktu itu. Al-Ankabut itu kan ada taknya mabsutoh.
Tapi tak itu adalah tak asli dan itu bukan dihukumi tak mu'annas. Yang dikritik begini, Ankabut itu kan taknya tidak mu'annas. Tapi kenapa dalam firman Allah di akhir juz 20 itu Allah mengatakan ittakhadzal baita wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lam. Bukan menggunakan ittakhadza baita. Akhirnya mereka menduga, wah ini keliru, ketemu ini keliru. Jadi menuduh begitu. Ternyata setelah diteliti secara ilmiah, laba-laba yang bisa membuat sarang ittakhadzat baita itu hanya laba-laba berjenis kelamin betina. Makanya Al-Quran redaksinya teliti sekali, ittakhadzat, bukan ittakhadza. Loh, terbuktilah bagi mereka yang tidak percaya, ini Al-Quran betul-betul bayyinah. Bukan begitu. Jadi serius. Yang keempat, apanya yang serius? Syafaat. Syafaatnya Quran itu tidak main-main. Bahkan dikatakan bahwa syafaatul Quran itu qabla nuzulil adzab. Kalau syafaat Rasulullah itu ada yang qabl, ada yang ba'da. Tapi yang banyak itu yang ba'da juga. Jadi setelah dimasukkan neraka diintas. Kalau syafaat Al-Quran itu menghalangi seseorang sebelum jatuhnya adzab. Maka di buku ini Fathul Manan fi Fadhailil Quran itu dikutip hadis tentang salah satu fadilah surah Al-Mulk. Itu baru satu surat. Orang yang sering baca surah Al-Mulk secara istiqomah, secara kontinu, itu nanti dia akan menjadi pembela. Sehingga ketika mau mendapatkan siksa kubur, Al-Mulk itu menjelma sebagai makhluk yang itu melindungi orang yang sering baca Al-Mulk. Jadi syafaatnya itu tidak main-main. Rasulullah juga tahu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dulu pernah saya sampaikan di Masjid Tarbiyah. Ini menarik hadis ini. Bacalah Quran. Perintahnya itu iqra'u. Tapi endingnya mestinya kalau mau konsisten, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li qurra'ihi. Tapi endingnya enggak li ashabi. Berarti yang diperintahkan itu apa? Qurra. Ingat, term qurra itu adalah istilah yang memang dipakai untuk penghafal Quran. Jadi Rasulullah dulu itu, contohnya ketika perang Uhud, Rasulullah tanyanya itu begini, siapa di antara kedua ini yang akra'uhu, yang paling akra? Yang paling akra itu siapa ternyata? Yang paling banyak hafalannya. Sahabat dulu kalau banyak hafalannya harus mesti API, karena sahabat itu menyatakan kami tidak berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain sebelum kami melakukan dan melaksanakan isi kandungan ayat tersebut. Karena kan turunnya kan masih proses. Hafalannya ya jangan ditanya, ya jelas mungkinnya. Berarti ketika Rasulullah akro, ya banyak, hafalannya paling banyak, ya kualitasnya juga bagus. Itulah yang kemudian mendapatkan kehormatan, didahulukan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Karena jenazah itu kalau orang baik, apalagi para syuhada, itu yang diinginkan itu agar segera bertemu dengan Allah, maka segera dikebumikan. Maka sebagai penghormatan didahulukan. Jadi term qurra itu untuk itu. Nah, itu kemudian mengalami perkembangan zaman. Sehingga qurra itu kemudian agak bergeser hafid. Padahal hafid itu dulu di awal-awal itu al-hafid itu untuk gelar orang penghafal hadis minimal 100.000 hadis matanan wasanadan. Jadi matan hadisnya, teksnya juga seruntutan sanadnya, itu al-hafid. Nggak tahu kalau sekarang kok kemudian bergeser menjadi al-hafid. Padahal orang penghafal Quran itu sesungguhnya adalah al-hamil. Ya. Hamalah. Makanya kitab-kitab terdahulu itu istilahnya menggunakan hamil, hamalatul Quran. Imam An-Nawawi abad ke-8 Hijriah. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Karena orang penghafal Quran itu diibaratkan sebagai orang yang hamil, yang selalu merawat kehamilannya, dan kehamilan itu tidak akan pernah dia gugurkan, tidak akan pernah dia lahirkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kehamilan yang tidak pernah terlahirkan.
Ini memasuki bulan keempat. Saya yang bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Mohon maaf. Nah, sekarang sudah 4 keseriusannya, maka disebut Quran. Nah, saya kira kalau kita ini ingin diseriusi oleh keseriusan Quran ini, lewatnya mana pintunya? Maka masuklah, bergabunglah ke dalam mega proyek penjagaannya. Sebagaimana Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pakai nazzalna. Ingat, nazzala yunazzilu itu beda dengan anzala yunzilu. Kalau anzala yunzilu turun sekali jebret. Tapi kalau nazzala berkali-kali, rattala berkali-kali. Warattilil Qur'ana tartila, tartilkanlah Al-Quran. Itu ya bolak-balik. Makanya hadisnya itu Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kama kunta turattilu. Kalau ada susunan begitu, itu berarti sebagaimana dulu engkau ketika hidup di dunia itu senantiasa mentartilkan. Ada kunta turattil, bukan kunta rottalta. Kalau kunta rottalta biar wis tahu tartilan sepisan, setelah itu tidak wajib lagi. Itu ada makna istimror. Ini dawahnya Gus Mun'im, pernah disampaikan di beberapa majelis. Kembali ke nazzalna tadi. Maka inna sendiri, inna itu kan mutakallim ma'al ghair. Berarti Allah melibatkan pihak lain dalam rangka menjaga Al-Quran. Tapi syaratnya Al-Quran harus sering-sering kita nuzulkan dalam diri kita. Maka wong hafal Al-Quran itu yang terus. Saya kalau ngomong begini, saya mengingatkan diri saya terus. Wong ta'allum Quran, ta'allam Al-Quran tadi ya. Karena ta'allama ya ta'allamu, itu kan butuh proses. Pertama yang paling mendasari itu adalah menghafal lafadznya. Karena wong lewes duwe apal, apalagi apalannya bagus, itu nanti mengembangkan ke ranah berikutnya itu jauh lebih mudah. Tidak ada ceritanya orang yang baik pemahaman agamanya lalu bisa membangun peradaban yang luar biasa di dalam umat atau di dalam agama ini yang landasan Qurannya tidak bagus, tidak ada. Saya lihat dulu peradaban Islam itu berkembang luar biasa. Siapa yang mengembangkan? Menghafal Quran. Sama lihat para ilmuwan-ilmuwan Muslim di masa kejayaan Islam itu, tidak ada yang tidak bisa ngaji, tidak ada yang tidak hafal Quran, semuanya hafal Quran. Cuman mereka kan memang startnya lebih awal. Jangan lagi kita mengatakan mesti lah Imam Syafi'i ngafalkan sudah sejak kecil, Imam Nawawi sudah sejak kecil, saya ini sudah telat, sudah kuliah. Enggak. Selama hayat masih dikandung badan, selama Allah masih menganugerahkan nafas dan ruh masih ada dalam diri kita, belum ada kata terlambat. Jadi ini yang kita harapkan. Tetap semangat. Yang sudah lancar, sudah mungkin, kalau bisa lanjutkan kepada ilmu berikutnya terkait dengan qiraat. Karena kalau kata Gus Mun'im, orang yang hafal baru riwayat Hafiz an Asim, itu sesungguhnya dia baru menghafal Quran itu 1/20. Karena imam qiraat itu yang mutawatirah itu ada 10. Sebagaimana hasil penelitian Ibnul Jazari. Beliau menambahkan 3 imam qiraat dalam Ad-Durrah Al-Mudhi'ah. Kemudian beliau menulis An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr Al-Mutawatirah itu ada tambahan 3 dari 7 imam qiraat yang hasil penelitian Ibnu Mujahid. Satu orang imam itu diambil 2 perawi. Yang antara satu perawi dengan satunya ada perbedaan riwayat. Hafiz dengan Syu'bah tidak semuanya sama, ada perbedaan riwayat. Berarti kalau sampai baru menghafalkan riwayat Hafiz, ya, qiraatnya Asim, itu kalau diambil dari 10 imam berarti masih 1/20. Jadi lanjutkan. Karena perintahnya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selama ada kesempatan ambil, jangan ditunda. Memang
Menghafal Quran, deres Quran itu tidak terbatas oleh waktu. Tapi diakui atau tidak, manusia itu semakin umurnya tambah, semakin konteksnya berubah, lulus kuliah, nanti kesibukan Anda akan bertambah. Sekarang yang mas-mas ini belum punya tanggung jawab nafkah bagi istrinya. Yang perempuan belum punya tanggung jawab bagaimana ngeramut anak yang masih bayi. Sampai nikmati kuliah sambil mengaji, mengaji sambil kuliah. Kalau sampai serius ngajinya, insya Allah kuliahnya tidak keteteran. Sampai akan bisa membagi waktu. Jam sekian saya harus nambah hafalan, jam sekian saya harus murojaah. Maka tugas saya yang ini harus saya kerjakan, sekian harus selesai. Ada deadline-deadline yang sudah ditentukan. Kenapa kalau mahasiswa sering keteteran? Karena kita kadang di awal terlalu nyantai, sehingga menjelang UAS baru melihat, oh tugas ini ternyata tanggal sekian, ini sekian. Sudah, ini beb di kepala ini penuh. Akhirnya mengerjakan ini, mikir yang ini tidak optimal. Pokoknya mari. Itu kalau bisa selesai. Kalau tidak selesai ada yang menyerah. Saya pernah matkul di semester 2 semester yang lalu itu ada mahasiswi tidak mengerjakan mata kuliah. Saya konfirmasi, kenapa kok tidak mengerjakan tugas akhir? Akhirnya curhat malah, waduh. Curhatnya apa Ustaz? Saya bingung bagi waktu, saya nyerah, saya tidak lulus, tidak apa-apa, saya ngulang. Loh, cuk ngono, Mbak. Sampai ini sudah kuliah, sudah mengerjakan tugas kelompok, sudah presentasi, tinggal tugas akhirnya ini. Coba kalau sampai dari awal begini, ya Ustaz saya salah, ya wes saya ini diperbaiki, saya beri waktu, silakan kerjakan. Ya sudah, saya beri toleransi, tapi tidak lama. Tapi tetap nilainya beda dengan yang kemarin sebelum deadline-nya, loh kan begitu. Dosanya masih berperi kemanusiaan. Jadi masih ayo bersabar. Cuma itu terjadi gitu loh. Nah, kembali ke yang tadi. Inna nahnu nazzalna, lalu pakai az-zikr. Quran yang bacaan yang serius tadi, ketika dalam konteks penjagaannya, Quran ini kalian kan yang sudah jelas tuh, bacaannya wis jelas itu, jelas dari sisi bacaan yang serius. Maka dalam konteks ini az-zikr, zikr itu maknanya apa sih? Mengingat, peringatan. Jadi Quran itu isinya peringatan. Peringatan ya harus selalu diingat agar kita ingat peringatan tersebut. Az-zikr itu makna lain juga bisa, maknanya itu nama baik. Apa artinya? Kalau orang itu mematuhi Al-Quran sampai terusnya teratur sehingga hafalannya bagus, lalu isi kandungannya dilaksanakan, maka juga akan mengangkat derajat Anda di hadapan Allah. Kalau derajat kita di hadapan Allah terangkat, maka nama baik di hadapan manusia itu otomatis akan ngikut. Tapi kalau kita hanya ngejar nama baik di hadapan manusia, tapi melupakan Allah, bahkan melakukan pelanggaran yang boleh jadi tidak diketahui manusia, tapi Allah selalu tahu. Suatu saat kita akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, loh kan begitu. Dasarnya mana? Wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat bagimu Muhammad namamu, sebutanmu. Jadi Muhammad itu diangkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikra. Nah, kembali ke zikr tadi. Jadi Al-Quran di Al-Hijr ayat 9 disebutkan dengan az-zikr. Soalnya apa? Kalau sudah diturunkan berkali-kali, ini nanti konsekuensinya secara sunnatullah. Orang itu kalau deresnya banyak dan deresnya caranya benar. Jadi deres itu ada dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas. Ono sing kuantitas, tapi kualitasnya kurang. Ini harus diperhatikan dua-duanya. Jadi ada cara-cara, ada pendekatan, ada metode yang harus kita pakai. Atau digabungkan dua-duanya. Kuantitas itu untuk mendownload keberkahannya, kualitas itu untuk dandani mana yang memang belum bagus. Itu akan jadi bagus. Nah, itu kan lagi-lagi mengingat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi di situ menggunakan az-zikr karena memang hafalan yang sudah pernah kita hafalkan, kita secara implisit dipesankan di situ. Jangan dilupakan. Nah, secara sunnatullah caranya apa? Deres. Kok ada yang deres cek bulet ae? Jika lancar-lancar, coba kita introspeksi. Jangan-jangan dari sisi thariqahnya. Jangan-jangan dari sisi deresnya sudah benar,
tapi software kita yang mungkin bermasalah untuk diupdate. Nah kalau softwarenya bermasalah kan ya tidak bisa. Itu juga butuh. Jadi banyak hal terkait dengan itu. Karena Quran itu sudah dijamin oleh Allah, walaqad yassarnal Qur'an. Nah di sini pakai Quran lagi. Tapi fungsinya disebutkan lizikri. Loh kan ada kaitannya ini. Quran tadi disebut Quran begitu. Al-Hijr ayat 9 hanya mengekspos Quran dengan sebutan inna nahnu nazzalna dzikr. Di Al-Qamar diulang 4 kali itu Allah sebutkan Quran. Karena ya apa bacaan yang serius itu. Kalau kita mau serius maka harus sering kita baca. Karena bacaannya serius. Dan bacaannya tidak asal ngawur. Cara baca kita, cara terusnya harus serius. Lah disitulah lidzikri. Inna nahnu nazzalna dzikr. Lagi-lagi pakai nahnu. Ini sering saya sampaikan. Seandainya Allah firmannya pakai dhamir mutakallim wahdah, inni nazzaltu, inni ana nazzaltu, umpama lo ya, Al-Qur'ana lidzikri, maka sampai ngapal lo titik, gak patek deres, gampang. Tapi kan enggak, Quran itu harus ada bagaimana usaha kita, sehingga dia akan mudah ketika sering dideres. Makanya juz-juz yang sering dideres itu menjadi favorit kita untuk deres juz itu. Juz-juz sing rada angel kadang-kadang mau deres itu apot. Padahal tujuan Quran diturunkan tidak untuk memberatkan Anda. Kenapa kok jadi berat? Bukan salah Qurannya, tapi salah di kitanya. Paham? Jadi kalau saya beli kopiah saya kekecilan, maka yang saya salahkan bukan kepalanya, karena kepala sudah ada lebih dulu. Ya kan? Maka kopiahnya ini yang bisa saya sobek sedikit, saya sesuaikan dengan kepala saya. Jangan kepalanya yang diiris, biar kopiahnya cukup. Nah, ini namanya kuali. Quran itu pasti mudah, tapi syaratnya ada nahnu, walaqad yassarna. Ada peran kita yang di situ secara sunnatullah bagaimana kita menuju proses untuk lidzikri, untuk menjadi pelajaran, untuk dihafalkan, untuk diingat. Karena kalau sudah ketemu rumusnya, itu indah sekali Quran. Jadi yang dulu kita menghafal tuh yang ada ayat-ayat mutasyabihat yang lafziyah, mengapa ini begini, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Al-Qasas dan Yasin kok berbeda. Ini ternyata ketika ketemu kuncinya, oh didahulukan karena begini, karena rojulnya berbeda, terus rahasianya ini, cirinya ini, itu enak. Dan itu akan sampai dapatkan kalau proses ta'allama dan proses allama itu betul-betul kita lalui dengan sabar. Sabar itu ya butuh keseriusan. Bukan sabar itu meninggalkan, bukan. Karena kalau kuliah dapat tugas, bentuk kesabarannya itu nggak ngerjakan tugas, apa dikerjakan? Dikerjakan dengan sepenuh hati, itu namanya sabar. Tapi kalau dikerjakan dengan gruneng tahu ya? Tugas kok angel, mempersulit mahasiswa terus. Itu nanti hasilnya ada dua. Pertama, biasanya hasilnya asal jadi dan tidak maksimal. Yang kedua tidak maksimal. Karena orang itu mengerjakan sesuatu, itu sebagaimana Allah buka rahasia itu dalam surah Al-Fatihah. Terakhir enggak? Karena waktunya sudah kelamaan, sudah dikasih minum buat turun-turun. Di Al-Fatihah itu kan ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur, yang menguasai, yang memanage semua alam raya ini. Al-alamin itu jamak dari alam. Berarti bentuk alam itu semua macam-macam. Pokoknya semua alam itu Robnya itu ya Allah. Rob itu kan zat yang berhak mengatur. Mau diapakan saja, ya namanya kita ini dalam pengaturannya, ya kita tidak bisa apa-apa. Tapi manusia itu diberi pilihan untuk ikhtiar. Jangan khawatir, ikhtiar Anda akan dihargai. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amal. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam prosesnya itu serius. Kalau dalam Al-Mulk Allah mengatakan
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kan gitu. Rabbil alamin. Ini muncul kesan begini. Kalau Allah yang mengatur, Allah yang memanage, Allah yang terus pokoknya yang sangat kuasa. Ada kesan, wah berarti pengaturannya itu sakarepe yang ngatur. Makanya disusul di ayat berikutnya itu yang memblow up, mengekspos sifat Allah dalam mengatur alam raya ini. Apa itu? Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu ngaturnya tidak asal ngatur, tapi landasannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu? Ada sifat kasih dan sifat sayang. Rahman itu kasihnya tidak terbatas. Sesuatu kalau landasannya adalah dalam hati itu ada legowo, hasilnya bagus. Sampai ngapal Al-Quran umpama, yang selama ini umpama loh ya, umpama ada. Karena orang tua memaksa sehingga sampai merasa terpaksa, sehingga tidak legowo, pokoknya ketok setoran, atau karena ada sesuatu yang menjadikan sampai terpaksa. Itu harus sampai manage untuk dihilangkan. Berangkatlah dari hati kita, hasilnya akan bagus. Seorang pelukis saja, pelukis profesional, itu kalau ketika melukis karya, ketika membuat karya, kok dia dalam kondisi pikiran kacau, hatinya tidak legowo, apa hasilnya? Tidak bagus. Dan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Karena semua yang ada itu ternyata kembali ke rasa. Hasil karya Anda itu kembali ke rasa. Mungkin ada yang jurusan teknik arsitektur, bikin arsitek ini bangunan. Sudah jadi kelihatannya bagus. Kata orang menilai begini, wah apik ya. Enggak, tapi saya enggak puas dengan hasil karya saya. Di mana endingnya? Rasa. Rasa itulah yang nanti kalau kita kembali pada Allah, itulah yang disebut dengan radhiyatam mardiyah. Itu soal rasa. Sampai sinau yang ngono, garap tugas yang ngono. Kalau sudah tidak senang, mohon maaf sekali. Murid atau mahasiswa itu kan tidak boleh tidak senang dosen dengan dosennya. Tapi kalau sampai sudah tidak senang dengan dosennya secara subjektif, itu nanti apa yang disampaikan beliau, pelajarannya barang katut gak enak sudah. Garap tugas asal, sembuh terserah. Tidak didasari meneladani sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekolah tahfidz juga begitu. Jadi niatkanlah, jangan hanya takut ketika nanti ada monitoring. Monitoring dihadapi biasa. Pokoknya ngaji gak ngaji, setor gak ngaji, setor gak setor, datanglah ke sini, kita hidupkan lagi tradisi yang dulu sebelum pandemi, sebelum melewati masa fatrah dulu. Jadi di majelis ini, sehingga majelis di halaqah Hatiki ini semakin semangat orang-orang membaca Quran. Seperti para sahabat ketika malam hari di bulan Ramadan, yang dalam bahasa hadis dikatakan orang deres, orang sholat, orang baca Quran itu seperti dengungan suara lebah. Itu saking semaraknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hal-hal yang saya petik dari apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang terulang. Tapi ada juga saya kira hal-hal yang juga baru. Yang penting mudah-mudahan ayolah kita ini saling memotivasi, mensugesti dalam diri kita masing-masing bahwa kita bisa menjadi penghafal Al-Quran yang berstatus sebagai mahasiswa. Ya kalau kongko-kongko ya secukupnya saja, tapi kita punya kewajiban untuk Al-Quran kita, karena Al-Quran inilah yang kita jadikan model kita untuk nanti sampai menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah itu tidak ada hadis yang mengatakan, bukan saya meremehkan ya. Sama dulu belajar apa? Saya teknik ini. Coba buatkan bangunan seperti ada. Yang ada itu yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqwa. Bahkan dalam kitab ini juga dijelaskan jumlah tangga di surga itu sesuai dengan jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda ayat apa huruf ayat. Jadi kalau Anda membaca semakin banyak ayat Al-Quran yang sampai hafal, maka peluang untuk memperoleh derajat di surga itu lebih besar dibanding yang lain.
Jangan difikirkan saya masih bulat, kalau meninggal dalam keadaan bulat gimana. Udah usah khawatir, ada hadisnya. Yang penting sampean semangat, deres. Kok naudzubillah mau meninggal belum khatam, belum lancar, itu malaikat diutus oleh Allah ngajari sampean di alam barzah untuk modal nanti menghadap Allah. Itu penghargaannya sampai kayak begitu. Makanya mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini berproses, termasuk di HTQ atau di tempat manapun. Mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Quran. Allahumma ma'al Quran, Allahumma ma'al Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahli al-Qur'an alladziina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min alladziina astafaita min ibadika alladziina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.